Wirausaha adalah orang yang melakukan usaha yang berani mengambil resiko. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang bernilai serta menanggung semua resiko keuangan fisik dan sosial, dan ia akan menerima imbalan moneter dan kebebasan pribadi. Entrepreneur merupakan kelompok orang yang kreatif dan inovatif. Mereka merupakan bahan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena ia memiliki kemampuan berpikir dan bertindak produktif. Kenapa kita harus berwirausaha? Karena di perguruan tinggi, mahasiswa tidak pernah diajarkan mencari uang, sementara setelah mereka lulus, mereka dihadapkan pada masalah harus mencari uang dan mengelolanya. Oleh karena itu, sejak di bangku pendidikan, mereka harus diajarkan cara berwirausaha, sehingga setelah mereka lulus, mereka sudah mempunyai skill untuk membangun usaha jika nantinya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja sesuai dengan jurusan mereka. Kenapa berwirausaha? Perhatikan ungkapan dari On Hoxlow, mantan chef eksekutif perbankan Malaysia ternama. Beliau mengungkapkan bahwa saya menyadari bahwa selama ini saya telah dibutakan dari suatu bisnis yang luar biasa. Pertanyaan yang sama, kenapa berwirausaha? Yang pertama, jika ada profesi yang semakin tinggi income, maka semakin ringan tanggung jawabnya, semakin memiliki waktu dan semakin sedikit problem kesehatan serta sosial lainnya, tentulah menjadi alternatif yang sangat menarik. Yang kedua, bagaimanapun multiple source income tetaplah lebih baik daripada single source income. Adapun dalil-dalilnya adalah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan pada apa-apa yang akan terjadi pada hari esok. Juga hadis riwayat Nasa'i dari Sa'ad yang artinya, sesungguhnya lebih baik bagi kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta pada manusia. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah memberi, mengeluarkan infak, membagi, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta, yang menerima. Pesan hadis di atas yang pertama adalah anjuran untuk memberi dan tidak meminta-minta. Kedua, motivasi agar kita bekerja dan berusaha mencari nafkah agar bisa menjadi tangan yang di atas atau tangan yang memberi dan memberi orang lain yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menempatkan dan mensejajarkan para pedagang bersama para nabi, syuhada dan sholihin. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi dan dikeluarkan oleh Asy-Syahbani. Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, yang mana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Wirausaha, gunakan otak kanan. Pendidikan di Indonesia, bahkan dunia, terlalu menekankan otak kiri, rasional, logis, lupus atau linear, teratur, daripada otak kanan, tidak logis, loncat-loncat, kreatif, dan lain-lain. Untuk menjadi pengusaha, diperlukan otak kanan, maka jarang orang Indonesia yang sukses jadi pengusaha, terlalu ngitung-ngitung dan akibatnya takut dengan hitungan sendiri. Belum buka usaha, sudah hitung-hitungan, balik modalnya kapan, berangkat saja belum, sudah mikir baliknya. Pikir yang mutlak dirubah. Pertama, pola pikir bahwa
cinta uang adalah akar segala kejahatan. Dirubah menjadi kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Kemudian ada juga pola pikir yang seperti ini. Saya tidak mampu membeli. Bisa kita rubah menjadi bagaimana saya bisa membelinya. Kemudian belajarlah yang giat sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk bekerja. Dapat kita rubah pola pikir tersebut menjadi belajarlah yang giat sehingga kamu menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Kemudian ada lagi pola pikir yang seperti ini. Alasan saya tidak kaya karena saya mempunyai kamu, nak. Dirubah menjadi alasan saya harus kaya karena saya mempunyai kamu, nak. Dan kemudian ada lagi pola pikir yang seperti ini. Bila sampai pada urusan uang, bermainlah dengan aman, jangan mengambil resiko. Kita rubah pola pikir itu menjadi belajarlah mengelola resiko. Uang itu tidak penting, bisa kita rubah menjadi uang itu kekuatan dan kekuasaan. Saya bekerja untuk mendapatkan uang, dirubah uang bekerja untuk saya. Kemudian, pilihan kerja untuk memenuhi kebutuhan. 1. Employer, pekerjaan yang tidak beresiko tinggi dan mendapatkan gaji tetap. 2. Self-employer, usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketiga, business owner, menciptakan usaha sendiri dan membuka peluang kerja untuk orang lain. 4. Investor, menginvestasikan uang di suatu perusahaan.